pernah ada dalam satu kitab diriwayatkan dia mau cari ilmu itu. Begitu dia jalan ke pesantren, lewati sebuah sungai. Di sungai ada sebuah sebiji jambu ya, buah jambu. Bagus banget itu buahnya kan. Nah, kebetulan perutnya lapar habis jalan jauh, diambil. Nah, setelah diambil nggak langsung dimakan, ditafsirin sama dia. Al-halalu bayyinun, halal itu sudah jelas. Jambu saya yang nanam di kebun saya yang nyiram, saya yang metik, bibitnya saya yang beli, saya yang rawat, jelas halalnya. Karena dia tafsir lagi, wal haramu bayyinun, haram juga jelas. Orang yang nanam di kebun orang, dipakan sama orang, malam-malam diambil sama saya buahnya, jelas itu adalah haram. Wa bainahum umurun mustabihat ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara perkara yang halal dan haram ada perkara yang nggak jelas, kebanyakan orang nggak tahu. Oh berarti ini subhat, kata dia. Berarti ini subhat, mau dibuang. Ingat, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir temannya setan. Nah gimana ini? Wah, halal jelas, haram jelas, ini perkara subhat. Dapat nemu di sungai, mau dimakan nggak boleh, dibuang. Mubadzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir itu adalah temannya kalau begitu cari aja pemilik pohonnya. Nah, dicari pemilik pohon. Nah kita kalau nemu duren Pak, nemu duren nih di kebun orangnya nggak ada, durennya jatuh menggelundung ke pinggir jalan, ambil jangan. Gimana ceritanya? Ada mangga orang jatuh matang Pak, begitu jatuh mau gelondong ke jalan ke rumah kita, ambil jangan. Wabun baik. Aduh Pak, ingat hati kita bertanya, nanam apa kagak, pengen makan beli juga kagak, minta juga enggak, nanti akhirnya dicarilah. Ada pohon jamu yang menjulut di sungai, buahnya disamakan. Oh nggak sama ini buahnya, beda warna. Jalan lagi Pak, mau menghalalkan jamu itu, cari lagi, ada lagi yang ke sungai, diakurin. Oh nggak sama, jalan lagi. Bayangin tuh Pak, cuman hanya sebiji jamu, berarti orang itu benar-benar bersih tubuhnya, hatinya, darahnya, tulangnya, dagingnya dari perkara yang haram, dari perkara yang subhat. Ketemu, oh ini yang salah, dicari ke pemilik kebunnya, ternyata ada, ketemu rumahnya di pinggir kebunnya itu. Pak, mohon maaf, Bapak yang pemilik kebun ini, ya lebat jamunya Pak, alhamdulillah. Saya nemu jambu Pak di sana di Muara. Ternyata begitu saya akurin, ini pas dengan jambu Bapak. Saya udah berhari-hari, berjam-jam di sini Pak. Minta dihalalkan ya Pak. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Oh nggak bisa. Saya nemu di sana Pak. Walaupun dapat nemu, nggak bisa. Mau dibuang jadi temen setan, nggak mau juga jadi temen setan. Mau dikasih ke bapaknya nggak diterima, dibuang temen setan, dimakan enggak halal. Ini gimana Pak? Ya terserah kamu. Boleh saya halalkan, tapi ada satu syarat. Mau nggak? Ya apa dulu syaratnya Pak? Saya bilang mau nggak, jangan nanya dulu. Waktu pertanyaan saya, mau enggak? Nanti saya halalkan. Mau apa Pak? Kamu harus menikahi putri saya
Lalu wah, dengar dulu katanya, kamu harus menikahi putri saya yang tidak punya mata, tidak punya putih, tidak punya mulut, tidak punya kaki, tidak punya tangan, timun dong. Wah timun kan? Kalau nggak ada mulut, nggak ada mata, nggak ada kaki, nggak ada putih, nggak ada tangan, timun. Mau nggak? Kalau mau itu halal buat kamu. Demi menghalalkan sebuah jambu, dibuang mubazir, diminta dihalalkan kagak mau, dikasih juga siapa-siapa yang nggak mau, nanti dibuang, mubazir, dimakan nggak jelas. Nggak apa-apa Pak, saya siap menikahi putri bapak yang sudah tidak ada pantai yang banyak. Yang biasa kamu nih, gua bilang saja. Ternyata itu juga seorang ulama. Begitu sudah duduk, kasih minum, panggil, no, keluar no. Begitu keluar dari kamar, ya Allah, cantiknya minta ampun. Ternyata yang dibilang gak ada mata, gak ada kuping, gak ada tangan, gak ada kaki, tapi bukan itu pembahasannya. Secara hakikatnya dia tidak punya mata, matanya belum pernah maksiat. Tidak punya tangan, tangannya belum pernah maksiat. Tidak punya kuping, kupingnya belum pernah maksiat. Seluruh tubuhnya belum pernah maksiat. Berarti ini adalah suamimu, nanti bapak nikahkan, dan suamimu luar biasa. Demi menghalalkan sebuah jambu, maka dapat dikasih sama Allah seorang putri yang cantik, yang selalu afifah menjaga diri dari yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keberuntungannya. Coba kita juga dikasih keberuntungan kalau rajin menjaga yang sudah, pasti ada untungnya dari Allah. Tapi jangan sampai udah lebih awal ingin dapat untung, udah kena Allah aja, yang sudah dijauhi, nanti Allah akan kasih yang lebih, yang kita tidak mengira, tidak menyangka. Allah Maha tahu segala-galanya. Ya. Saya juga sabar Pak, sabar, amat sabarnya. Saya cerita dikit ya, tapi saya sudah uji. Ke masjid, itu saya kunci majlis, saya taruh di kobong, ada HP lagi di tas. Ya, itu juga akan dapat pengasih ya, baru 2 bulan. Nah, pulang dari masjid, chargernya sama HP-nya hilang, saya gitu sama siapa. Itu ada yang masuk ke majlis ambil HP, baru yang Oppo itu masuk ke majlis. Sampai kan pada Jumatan dikunci, saya taruh, mungkin orang itu lihat, begitu jualan di masjid, termasuk LAB juga diambil. Sama HP, sama chargernya. Untung yang satunya yang kecil nggak diambil, karena HP jelek ini ya, HP rusak yang suka saya pakai telepon. Itu yang dapat ngasih itu dibeliin orang itu zaman liburan, masih baru 2 bulan di Riau. Ya ikhlas aja, ikhlas. Ya, bukan minta diganti sama Allah, enggak. Ikhlas aja, mungkin dia butuh kali ya. Itu apa-apa. Mungkin kalau ada informasi di telepon saya nggak dibalas, HP-nya hilang nomornya, sebab HP-nya diambil. Iya, hilang HP-nya. Itu baru 2 bulan. Apa-apa lah, ya itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Wa man lam yakun ajisan anil khalqi lam yanju minat qabdi. Wa man lam yakun ajisan, barang siapa yang tidak mampu untuk memutuskan pengharapan anil khalqi dari makhluk, selalu berharap daripada makhluk, lam yanju minat qabdi, dia tidak akan bisa selamat dari serakah cinta kepada dunia. Maka jangan berharap kepada makhluk.